Melanjutkan chapter sebelumnya, di sini Tuan Aguston bersama dengan para orang-orang yang lain. Mereka sudah tiba di suatu tempat yang sepertinya tempat itu bukan tempat yang sembarangan untuk didatangi oleh sembarangan orang. Kemudian kita pun melihat jika Tuan Aguston saat ini berdiri tepat di sebuah tebing jurang yang nampaknya dikelilingi dengan aura misterius dengan sinar-sinar merah kehitam-hitaman. Itu merupakan sebuah tempat yang bernama Jurang Setan. Akhirnya aku kembali lagi setelah lama aku tidak datang ke tempat ini. Baiklah kalau begitu. Kemudian Tuan Aguston menoleh ke belakang, seraya ia berkata, "Apakah kamu siap?" Mereka berdua adalah Tuan Tangsan dan juga Nona Karolina. Nyonya Karolina lalu berkata, "Apa kau perlu bertanya? Sudah lama aku ingin ke sana, jadi jangan membuang waktu." Tuan Tangsan juga berkata, "Siap. Berangkat kapan saja. Sudah, ayo cepat kita segera masuk." Di sana juga terlihat seseorang yang memakai baju full baja. Entah siapa namanya. Kayaknya Bang Castello lupa deh, orang ini tuh udah pernah diulas belum ya di chapter sebelumnya, atau emang baru muncul karakter ini. Nanti kalian tulis di kolom komentar ya, bantu ingetin gitu Bang Castello-nya siapa sosok orang ini. Ia lalu berkata, 200 lantai pertama sudah dihancurkan saat ini. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan reservasi scene weapon ketiga jatuh ke tangan siapapun selain kita. Orang yang pakai baju besi ini, sementara kita kasih nama Sin dulu ya, sampai namanya itu ketemu gitu. Karena kayaknya tuh lupa deh udah pernah diulas atau belum gitu karakter ini. Tapi di chapter ini tuh nggak ada namanya dia. Dengan tegas Nyonya Karolina kembali menambahkan, semua orang di sini peringkatnya sangat tinggi. Jadi aku tidak ingin lagi untuk sekedar basa-basi siapa yang ingin memimpin melawan lantai ke-300. Kemudian seorang pemuda yang tidak diketahui lagi namanya siapa. Biarkan aku mencobanya. Aku selalu dikalahkan orang-orang kuat sebelumnya dan tidak pernah diberi kesempatan untuk melawan bos jurang itu sendirian. Menurut sebuah notifikasi yang ada, orang ini adalah rank 8 dengan level 301, Radiant Sun Templar, Guild Kenaik Sanctuary. Dengan tersenyum, Nyonya Karolina lalu menjawab, "Oke, kalau begitu mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan untuk kali ini." Tuang Tangsan pun dengan sangat lantang berteriak, "Ayo cepat kita maju juga." Oh ya baik, diikuti dengan semua petinggi yang ada di tempat itu dengan menggunakan satu teknik yang mereka sangat agungkan bernama Break Through All Barrier. Tuang Tangsan, Sin, Nyonya Karolina dan juga Aguston, mereka pun saling bahu-membahu demi satu kemenangan yang sudah di depan mata. Sementara pemuda tadi dengan gagahnya ia berdiri di barisan paling depan. Kemudian ia berkata, "Kita hampir sampai di lantai ke-100 wilayah glutoni, jadi cepat jangan buang waktu." Mereka pun telah tiba di pintu masuk wilayah glutoni yang dimaksud itu. Dan nampaknya tak ada kekalahan dari pertarungan kali ini menurut mereka, mengingat ketingkatan teknik mereka itu sudah tidak usah diragukan lagi. Ditambah sejauh ini mereka tidak melihat jika ada bos penjaga yang tersisa. Kalau begitu mari serang dan langsung habisi saja siapapun yang ada di sana. Setelah itu sesuai apa yang dikatakan oleh Raja Iblis Merah pada chapter ke-46 sebelumnya. Di sana ternyata ada Lucifer yang menjaga tempat itu. Dengan mata yang memerah, Lucifer pun yang sudah sangat menanti-nanti akan kedatangan mereka semua. Pada akhirnya kalian datang juga. Baiklah, aku tidak ingin membawa waktu lagi. Sesuai apa yang diperintahkan oleh Lordku, maka aku harus menghabisi kalian. Kemudian pemuda itu pun berkata pada semua orang, "Tunggu, musuh terdeteksi di depan. Sepertinya kita tidak sendiri." Nyonya Karolina menambahkan, "Musuh lain, bukankah Raja Glutoni sudah mati? Jadi siapakah orang itu?" Tuan Tangsan juga menyampaikan pendapatnya, "Bukan, itu bukan Raja Glutoni. Akan tetapi seorang wanita. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya." Di lain sisi, Lucifer lalu berkata pada mereka semua, "Semut bodoh,
beraninya menginjakan kaki ke wilayah tuanku. Apakah kalian siap menemui kematian? Baiklah, bukan aku yang ingin menghabisi kalian, tapi kalian sendirilah yang memaksaku untuk melakukan semua itu." Mendengar ucapan dari Lucifer, pemuda itu yang haus sekali akan kemenangan, ia pun segera berlari ke arah Lucifer. Hah, apakah dia mendapatkan perubahan menjadi wanita? Ini sangat menarik sekali. Kalau begitu, baiklah. "Tunggu, jangan bertindak sembrono begitu," ujar Tuan Sin. Karena Sin tahu seberapa kuat Lucifer, walaupun tidak mengenalnya. Tapi jika bos dari tempat ini, pasti bukanlah lawan yang bisa untuk diremehkan. Tak memperdulikan perkataan dari Tuan Sin, pemuda itu pun langsung saja bergegas maju untuk menghabisi Lucifer. Hingga kemudian ia pun terkejut dan terhenti sejenak sewaktu muncul sebuah notifikasi sistem di hadapannya. Rekan timmu yang bernama Mike telah terbunuh oleh bos yang bernama Lucifer ini. Lucifer yang mengetahui hal itu, ia pun hanya tersenyum. "Jadi kau adalah teman dari Mike si tak berguna itu? Hah, pasti kemampuanmu juga sepayah dia, atau mungkin lebih sampah darinya." Sementara Nyonya Carolina berpendapat, satu serangan saja untuk membunuh Templar Knight ranking 8. Bagaimana mungkin? Jadi sebenarnya level berapakah bos ini? Lalu muncul kembali seorang karakter lain yang bernama Atar Hazan dengan level 320 yang juga menyampaikan pendapatnya. "Aku sudah menggunakan penglihatan tingkat tinggi, tapi itu tidak bekerja sama sekali. Mereka yang lebih lemah bahkan akan pingsan." Apakah itu benar-benar seperti itu? Keheranan ujar dari Nyonya Carolina. Merasa tak percaya, Nyonya Carolina pun segera ingin maju. "Aku akan mencobanya kalau begitu, menggunakan sebuah teknik yang bernama Forbidden Spell Record of True Delight dengan deskripsi skill sebagai berikut. Mengizinkan pengguna untuk memeriksa informasi detail target terlepas dari perbedaan level cooldown selama 24 jam. Di lain sisi, Raja Iblis Merah pun memantau pergerakan dari Lucifer sekarang, yang kemudian dari sebuah notifikasi sistem yang muncul sesuai apa yang ia inginkan. Itu menjelaskan, "Change of Original Sin, Pride Lucifer, Devin Rank," dengan deskripsi, "The leader of the Knight of Original Sin, representing the sin of pride among the seven, the Larry Saints Hair." Aduh, bacanya agak ribet guys. Kalian baca sendiri aja ya. Mohon maaf banget, bukan kamu bacain, tapi susah banget bahasa Inggrisnya. Setelah membaca laporan itu, kemudian Raja Iblis Merah pun berkata, "Ini Devin Rank. Apakah benar Devin Rank? Selama pertempuran, hukuman sebelumnya aku lupa untuk memeriksa informasinya. Tapi sekarang setelah aku melihat statistik Lucifer, itu benar-benar absurd yang hampir setara kemampuannya denganku, seorang Lord Sin. Apakah itu benar?" Muncul kembali sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan, "Status Werenet, Special Abnormal State, Canton." Pokoknya itulah guys. Sontak saja membaca semua isi dari sebuah notifikasi sistem yang beberapa kali muncul di hadapannya. Suyang pun tak terima. Apa-apaan ini? Ini terlalu kuat. Siapapun yang berada di bawah levelnya terhitung makhluk lemah, dan siapapun dengan statistik lemah juga terhitung sebagai makhluk yang lemah, yang mana artinya makhluk lemah tidak bisa menyakitinya. Ayolah, tidak ada seseorang Devin Rank profesional pun di dunia ini jika bukan karena fakta bahwa seorang sudah membunuh Raja Dosa Asal sebelumnya. Bakat ini mungkin juga bisa dinamai sebagai kekebalan. Para perancang Abyss of Demon ini benar-benar gila. Dan persembahan Raja Kesombongan itu bahkan lebih konyol lagi. Jika Lucifer menghancurkan tim penyerangan kali ini, aku akan bisa mengendalikan mereka tanpa syarat hanya sekali. Jika pemain top sekalipun seperti Tangsan dan juga Aguston kebetulan ada di sini, pemandangan ini pastinya akan sangat megah. Aku tidak sabar lagi. Kalau begitu,
aku sudah memutuskan, Lucifer, kau akan menggantikan posisi Beelzebub dan menjaga lantai ke-100 abis. Biarkan para orang-orang bodoh ini yang sombong itu belajar apa itu kekuatan sejati." Sementara Lucifer sendiri yang mendengar perintah itu dari Lordnya, ia berkata, "Hamba setiamu ini, Lucifer, akan mematuhi perintah dari sang raja." Kembali ke Nyonya Carlina, yang dimana ia mengeluarkan dua hewan pembunuhnya, yaitu Force Hole Elemental Chimera. Lindungi penembak itu dan selamatkan kami semua dari ancaman bos sialan itu. Kedua hewan itu pun akhirnya menuruti apa yang diperintahkan oleh Nyonya Carolina. Menggunakan sebuah pedang yang dibawa oleh Tuan Sin, Tuan Sin rupanya berniat untuk juga membantu semua orang menghabisi Lucifer. Tang San lalu berkata, "Semuanya jangan ditahan, seranglah dengan kekuatan penuh dan cepat kita habisi dengan menggunakan teknik Ultimate Train Mode." Tang San pun berambisi sekali untuk langsung menyerang secara bersamaan bersama dengan yang lain. Tuan Aguston juga memancarkan sebuah sinar dari matanya. "Semuanya jangan ditahan, seranglah dengan kekuatan penuh." Ia pun juga berkata demikian. Nyonya Carolina kemudian melompat tinggi ke atas langit dengan diikuti dengan cahaya langit yang berubah warna menjadi merah muda. Lalu timbullah sebuah ledakan hebat. Itu merupakan sebuah teknik Nyonya Carolina yang kembali ia keluarkan bernama Ultimate Destruction Phase, diikuti dengan Tuan Sin yang juga mengeluarkan teknik lain bernama Thunderstorm of Heaven and Earth, sehingga tercipta sebuah ledakan hebat di tempat itu. Setelah bersama-sama menyerang Lucifer menggunakan teknik andalan mereka satu sama lain, Tuan Aguston dan juga Tuan Sin pun berpendapat, apakah kita bisa berhasil dalam penyerangan kali ini? Yang kemudian mereka semua pun lalu terpental jauh. Kekuatan ini. Ketua, Presiden, apakah kalian baik-baik saja? Rupanya bos ini sungguh sangat hebat sekali. Lucifer pun lalu berdiri di hadapan semua orang-orang itu, diikuti dengan kemunculan sebuah notifikasi sistem yang menjelaskan info HP dari Lucifer sebanyak masih 100% atau belum berkurang sedikit pun. Lucifer lalu menjelaskan, kenapa orang lemah melawan? Bukankah kematian adalah sebuah takdir kalian yang telah kalian pilih sebelumnya? Kekalahan itu rupanya membuat Tuan Sin sangat marah. Sialan, kenapa ada keberadaan yang sebegitu menjengkelkan di lantai 100 abis ini? Benar sekali Tuan Sin, ditambah lagi kekuatan penuh kombinasi yang kita miliki satu sama lain. Bahkan tidak bisa hanya untuk sekedar menggoresnya. Mekanik jenis apa ini? Yang setelah itu melihat keberadaan Lucifer yang di atas mereka, semua orang pun berkata, lupakan mekanik semuanya. Kelihatannya bosnya akan melakukan sebuah serangan besar terhadap kita. Kalau begitu kita harus waspada. Tang San lalu menjelaskan, dengar semuanya, aktifkan semua skill perlindungan. Tetaplah bertahan apapun yang terjadi. Walaupun aku sendiri tidak yakin jika ini akan berhasil. Kembali Lucifer berkomunikasi dengan Lordnya secara batin. Tuanku yang mulia, hamba setiamu ini mempersembahkan hidangan agung. Mohon nikmatilah. Yang tak lain orang-orang itu adalah Tuan Aguston, Nyonya Carolina, Tuan Tang San, juga Tuan Sin. Kemudian Raja Iblis Merah memerintahkan Lucifer, "Lucifer, segera lakukan tugasmu sesuai apa yang aku perintahkan." "Baiklah yang mulia Raja, hamba mengerti." Lucifer berkata pada semua orang di sana, "Yang lemah akan binasa, jadi siapa yang mau mati duluan?" Di lain sisi, Tuan Aguston berkata, "Jadi pada akhirnya hanya kita bertiga saja yang selamat." Dan menurut Nyonya Carolina, bahkan Poker pun tumbang, padahal pertahanannya seharusnya sangat kuat. Oh ya guys, Bang Kasil baru ingat kalau si Tuan Sin itu nggak taunya adalah Poker. Ya, ada kok di chapter berapa ya? Nanti kalian cek aja ya. Dan menurut Tuan Tang San sendiri, skill yang mengerikan seketika meluluh lantakan kita semua. Aku tidak percaya jika kita akan berakhir seperti ini. Tapi sekarang aku mengerti, ini karena hanya kita bertiga yang pernah memberikan pukulan terakhir pada Raja Dosa Asal. Semua orang lain pasti terbunuh seketika tanpa terkecuali. Ini pasti sebuah mekanisme dari seorang bos.
Jadi kenapa kalau kita tahu jarak kekuatan yang luar biasa membuat ini tidak dapat dimenangkan? Lihatlah, Tuan Tangsan pun terkejut sewaktu melihat arah yang ditunjuk oleh Tuan Aguston. Entah apa yang akan dilakukan oleh Lucifer pada semua orang kali ini. Lalu ia pun kembali berkata dengan tegas hingga didengar oleh semua orang, "Tuanku yang mulia raja, aku berhasil dalam misiku kali ini."